Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Turwan, NPM saya 19075. Di sini saya akan menjawab soal ujian hukum administrasi negara. Yang pertama itu jelaskan tentang pengertian cara memperoleh kewenangan. Di sini yang pertama ada atribusi. Atribusi ini digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar atau yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan menurut delegasi dan mandat itu berasal dari pelimpahan. Yang kedua, itu sebutkan pengertian KTUN. KTUN ini adalah keputusan tata usaha negara. Jadi menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN, masuknya di sini, itu suatu penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat universal, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang ketiga, jelaskan sifat-sifat dari KTUN. Yang pertama, bersifat konkret, bahwa objek yang diputuskan dalam putusan tersebut itu abstrak tetapi berwujud tertentu ataupun telah dapat ditentukan. Yang kedua, itu bersifat individual. Maksud di sini bahwa KTUN tidak dapat ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat yang akan dituju. Sedangkan bersifat final, maksudnya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi ataupun instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Yang keempat itu sebutkan syarat sahnya suatu KTUN. Yang pertama ada syarat material. Di sini maksudnya syarat itu berkaitan dengan isi. Yang pertama, syarat material itu dia harus dibuat oleh aparat yang berwenang. Kedua, KTUN tidak mengalami kekurangan yuridis. Yang kedua itu bersifat syarat formil. Syarat formil di sini syarat yang berkaitan dengan bentuk. Itu ada 3 bentuk. Pertama, bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. Kedua, itu prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur telah dalam peraturan yang mendasarinya. Yang ketiga, syarat khususnya itu adalah yang telah dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. Yang kelima, sebutkanlah penjelasan batalannya suatu KTUN. Apabila suatu KTUN tidak memenuhi persyaratan di atas dapat dinyatakan batal jika yang pertama itu batal mutlak. Maksud di sini semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap itu belum pernah ada. Kedua, batal demi hukum. Maksud di sini semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Dan sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagian yang saja, seperti ada lembaga yudikatif dan eksekutif. Ketiga, itu dapat dibatalkan. Yang pertama, maksudnya di sini semua perbuatan yang dilakukan dianggap sah, pembatalan berlaku semenjak dinyatakannya batal, seperti lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta dan lain-lain. Sedangkan sebutkan juga hapusnya suatu KTUN jika memenuhi unsur-unsur. Pertama, apabila sudah habis masa berlakunya. Yang kedua, dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlakunya oleh aparat yang berwenang atau eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang ketiga, apabila dikeluarkan suatu KTUN baru yang substansinya itu sama dengan KTUN yang lama. Yang keempat, apabila peristiwa hukum yang menjadi motivasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Yang soal ke-6 itu tentang sebutkan keputusan yang tidak termasuk KTUN. Yang pertama, KTUN merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, KTUN merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, KTUN yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, KTUN dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Yang kelima, KTUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Yang keenam, keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu. Nomor 7 soalnya tentang pengertian AAUPB. AAUPB di sini adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik. Maksudnya di sini azas-azas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Yang ke-8, sebutkan dan jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Yang pertama, itu sebagai hukum tidak tertulis. Maksud di sini, AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum yang tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Yang nomor ke-9, itu sebutkan arti penting dan fungsi AAUPB. Pertama, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan bersifat sumir, sabar ataupun tidak jelas. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim tun dapat digunakan sebagai alat menguji serta membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan
badan ataupun pejabat tun. Yang keempat, kecuali itu, AUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Yang ke-10, AUPB diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang institusi pemerintahan. Di sini maksudnya menjamin hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjaminnya penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum. Upaya ini itu untuk meningkatkannya suatu kualitas penyelenggaraan pemerintah. Sekian dari hasil jawaban saya. Sekian, terima kasih.